Oke, sebelumnya kita sudah menurunkan hukum Rayleigh-Jeans dan juga menunjukkan bahwa hukum Rayleigh-Jeans itu untuk menggambarkan radiasi benda hitam dia cukup berhasil di frekuensi rendah, tapi untuk frekuensi tinggi hasilnya itu tidak make sense. Kalau mengutip dari beberapa buku itu, jadi bencana ultraviolet itu seakan-akan kalau kita duduk di samping api unggun aja kita bisa terbakar gitu ya, karena radiasi yang dipancarkan itu continue ke dari seluruh level frekuensi, which is hampir infinite gitu. Nah, disinilah masuk Max Planck dengan persamaannya, karena sebelum dia ya memang hukum-hukum yang digunakan adalah hukum-hukum klasik yang seperti Rayleigh-Jeans tadi, jadi gagal pada frekuensi tinggi ya, nilainya tak hingga untuk energi radiasi di frekuensi tinggi. Maka Planck datang dan dia itu memperkenalkan suatu pemecahan, suatu gagasan ya, bahwa energi radiasi itu hanya dapat dipancarkan. Jadi tulis energi radiasi ya hanya dapat dipancarkan atau diserap dalam bentuk diskrit atau dalam bentuk paket-paket energi ya, paket energi yang disebut kuantum. Kuantum atau jamaknya kuanta itu ya. Ya, bukan dalam bentuk kontinu. Ya, seperti yang diandaikan oleh fisika klasik. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita kembali ke dalam kasus oven kita tadi. Yang sebelumnya, bukan tadi, tapi di video sebelumnya. Ini kan ada celah dan kita bilang menggambarkan sedikit banyak menggambarkan tentang benda hitam gitu ya. Jadi ini oven yang memancarkan radiasi elektromagnetik. Ya. Jadi di sini saya bilang ini oven yang memancarkan radiasi elektromagnetik. Ya kan? Nah, radiasi ini adalah kita bilang standing wave ya. Saya juga kemarin gelombang berdiri atau gelombang tegak kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya. Nah, kan dalam pendekatan klasik katanya gelombang ini akan mengambil nilai kontinu. Tapi dalam pendekatan Planck mengusulkan bahwa setiap energi bahwa energi dari setiap mode gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu, yaitu frekuensi F ya, itu hanya dapat mengambil nilai yang merupakan kelipatan dari energi minimum. Jadi rumusnya seperti ini, kali V, di mana N-nya ini bisa 0, 1, 2, 3 titik ya. Jadi N-nya ini kelipatan ya, bilangan bulat dan juga dari 0. Nah, positif. Kan? E-nya ini adalah energi. Ya, N-nya ini adalah si bilangan bulat.
yang merupakan kuantanya itu tadi di atas. Dan juga hanya ini adalah konstanta Planck. Sorry kalau saya nyebutnya yang benar itu Planck atau Planck, ya mungkin Planck, konstanta Planck ya, yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat 34. Ini adalah salah satu, suka dibilang salah satu konstanta yang apa istilahnya, mungkin kayak paling eksak, paling dekat nilainya dengan apa yang terjadi di nature gitu ya. Nah, ini adalah frekuensi gelombang elektromagnetiknya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa energi itu hanya dapat berubah dalam kelipatan, ya kelipatan ini H kali V, ini H kali frekuensi. Jadi dia tidak dapat dipancarkan atau diserap dalam jumlah sembarang, melainkan harus kelipatan bilangan bulat dari si H kali V ini. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita menunjukkan bagaimana konsep ini berhasil dalam menggambarkan hasil dari radiasi benda hitam di video yang sebelumnya, kita mau lanjut ke apa yang disebut distribusi energi. Sorry, bentar. Nih. Nah, distribusi energi. Ya. Nah, kita coba gabungkan ide kuantisasi energi di atas tadi dengan prinsip statistik Bose-Einstein. Jadi, ada namanya prinsip statistik Bose-Einstein. Ya, ini adalah menggambarkan distribusi energi antara mode-mode gelombang pada suhu tertentu. Ya, di mana menurut statistik ini, probabilitas dari suatu mode gelombang pada frekuensi V bisa memiliki energi tadi. Jadi saya tulis ini probabilitas ya, kemungkinan sebuah mode gelombang pada frekuensi V memiliki energi tadi ya, E sama dengan N kali H kali V ini tergantung ya, depend on temperatur T, dan diberikan oleh satu faktor eksponensial. Jadi probabilitasnya E di nilai tersebut itu banding lurus dengan eksponensial pangkat energi dibagi K ini suka ada subscript kecilnya kali T ya. Saya langsung bacain di sini. Jadi eksponensial pangkat minus E dibagi K, ini K subscript B T. Jadi KB-nya ini konstanta Boltzmann. Jadi kalau energinya kita ganti dengan yang ini, kita akan dapat nih, saya bikin agak gedean, pangkat minus NHV dibagi KB kali T ya. KB-nya ini adalah konstanta Boltzmann. Oke. Nah, energi rata-rata per mode-nya ya. Jadi untuk menghitung intensitas radiasi pada suhu tertentu kan kita harus menghitung energi rata-rata di setiap mode gelombang. Nah, energi rata-ratanya untuk sebuah mode pada frekuensi V ini dari kita adalah ini. Jadi energi rata-ratanya mirip dengan probabilitas sebenarnya konsepnya, bahwa kan kalau misalnya kita nilainya itu segini dan probabilitasnya ini, maka energi rata-rata itu adalah sumasi dari
perkalian energi di setiap probabilitas, habis itu dibagi total dari probabilitasnya, ya kan? Jadi ini kita bilang nih energi rata-rata ya. Ini mungkin buat teman-teman yang suka probabilitas statistik tahu ya, ini kan kayak kita suka bilang expectation value, kadang dipakai untuk means juga. Tapi hati-hati nanti, di kuantum ada lagi konsep yang agak-agak notasi yang bentuknya mirip-mirip gini, cuma nanti ada garis tegaknya, jadi nggak, biar jangan salah-salah. Ini sigma dari n sama dengan 0 ya tak hingga as usual, kita kalikan nilainya. Ini kan cara orang menghitung nilai rata-rata kan, kali probabilitasnya. Wah panjang juga ya, ini e pangkat n bukan e pangkat n konstanta Boltzmann kali T dibagi dengan probabilitasnya. E n dibagi, sepertinya nanti saya harus mencari pad yang bisa menulis lebih detail. Jadi saya bacain aja. Ini en kali eksponensial pangkat minus en dibagi konstanta Boltzmann Kb kali T temperatur dibagi juga probabilitas, jadi ini mirip gitu ya. Kalau kita ganti substitusi, maksudnya en di sini menjadi nh v frekuensi, maka kita peroleh ini sama dengan sigma dari n sama dengan 0 tak hingga en-nya ini menjadi NHV kali eksponensial pangkat minus NHV dibagi KT ya, terus dibagi dengan eksponensial dengan 0 tak hingga, nah ini dikali dengan E pangkat sama. Oke, nah ini sebenarnya sesuatu yang bisa disederhanakan dengan menggunakan deret geometri ya di sini. Jadi saya mungkin nanti teman-teman bisa coba, tapi saya langsung kasih tahu aja. Jadi kalau misalnya kita ya dengan menggunakan deret geometri, biar kepanjangan videonya, makan deret ya, jadi sum ya kan, dari ini kan basically kayak deret geometri dengan faktor eksponensial ini ya. Nah itu hasilnya adalah HV dibagi E per KBT min 1 ya ini. Nah kemudian jadi kan kita dapat, saya tulis lagi, energi rata-ratanya itu adalah rata-ratanya itu adalah HV dibagi E pangkat V dibagi KBT min 1. Nah energi rata-rata mode ini kemudian kita kalikan dengan jumlah mode yang ada di frekuensi tertentu. Jadi kalikan jumlah mode ya di frekuensi tertentu.
Oke. Nah, dalam oven dengan volume V tadi, maka jumlah mode persatuan frekuensi dalam interval V hingga V plus, jadi kan ovennya tadi, katakan tadi oven tadi punya volume V, maka jumlah mode persatuan frekuensi, ya, jumlah mode nih persatuan frekuensi, ya kan, dari V ke sampai V plus dV bisa kita tulis dalam bentuk begini. Ya. C pangkat 3. Nah, ini adalah jumlah mode, ya, yang kita bilang tadi jumlah mode persatuan frekuensi. Ini adalah jumlah mode persatuan frekuensi. Nah, dari sini kita kalikan ini dengan ini, ya, kita akan peroleh densitas energi. Ya, persatuan frekuensi yaitu U sebagai fungsi frekuensi dan temperatur, ya. Rumusnya adalah 8pi H kali V pangkat 3 dibagi C pangkat 3. Nah, udah, kali 1 dibagi EHV per KBT min 1, gitu ya. Nah, kalau kita substitusi, ya, substitusi frekuensinya itu sama dengan C per lambda, maka kita bisa peroleh intensitas radiasi, ya, dalam panjang gelombang lambda dalam temperatur tertentu sama dengan 2H C kuadrat dibagi lambda pangkat 5 kali 1 per HC dibagi lambda KBT min 1. Oke, jadi ini adalah formula Planck. Jadi dua ini terserah mau pakai yang mana aja, tapi sorry. Ini jadi kecoret. Sorry. Jadi saya ya. Ini adalah formula Planck untuk distribusi intensitas radiasi benda hitam sebagai fungsi panjang gelombang lambda, suhu T, atau juga frekuensi dalam suhu T, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia tunjukin bahwa radiasi elektromagnetik dari benda hitam itu memang hanya dapat dipancarkan atau diserap dalam paket energi diskrit atau kuanta, ya. Sehingga di sini sebelah sini, ini kalau teman-teman mungkin lihat, ini adalah faktor yang nggak muncul di rumus Rayleigh-Jeans kemarin. Jadi inilah indikasi langsung adanya kuantisasi energi, gitu ya. Nah, pada frekuensi tinggi, ya, jadi pada frekuensi yang sangat tinggi, nanti faktor eksponensial dalam formula Planck ini akan tumbuh sangat besar, ya. Jadi pada frekuensi tinggi, pada V tinggi, E
pangkat HV per KT ini jadi sangat besar. Ya, pembaginya ini yang jadi sangat besar sehingga intensitas radiasinya menurun drastis. Ya. Jadi pada frekuensi tinggi tidak akan terjadi yang namanya ultraviolet catastrophe di sini. Gitu ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat, ibaratnya ini sangat revolusioner. Karena tidak pernah terjadi sebelumnya di fisika klasik melihat bahwa energi itu terkuantisasi gitu ya, kuantisasi. Nah, menariknya dari si rumus ini juga akan bisa menurunkan hukum Rayleigh-Jeans yang sebelumnya, ya. Kalau kita bicara frekuensinya lagi rendah, gitu. Jadi kan kalau frekuensi tinggi, faktor ini yang bermainnya sangat tinggi sehingga ini jadi kecil, gitu ya, sehingga menghindari bencana ultraviolet. Tapi, ya, jadi ini judulnya penurunan Rayleigh-Jeans law dari formula Planck atau persamaan Planck ya. Ini, nah, saya catat lagi. Jadi kan tadi formulanya bentuknya kayak gini. Densitas energi pada fungsi V dan T itu sama dengan 8pi half. Mudah-mudahan nggak ada variabel yang saya kelewat untuk menjelaskan ya. 8pi kan jelas, ini konstanta Planck, ini frekuensi, ini kecepatan cahaya. 1 kali eksponensial pangkat HV dibagi KB, ini konstanta Boltzmann, kali temperatur minus 1. Ya. Nah, pada frekuensi rendah itu frekuensi rendah artinya HV ini jauh lebih kecil daripada T. Ya. Nah, dalam matematika, inilah jeniusnya rumusnya Planck. Dalam matematika, kalau X itu jauh lebih kecil dari 1, maka E pangkat X itu akan mendekati 1 tambah X. Ini pembuktiannya mungkin nanti pada saat kita sama-sama belajar kalkulus. Nah, artinya pada saat HV ini jauh lebih kecil dari KBT, maka bagian yang di bawah, bagian penyebutnya di sini dibagi KBT itu akan mendekati 1 tambah HV dibagi KBT. Ya. Jadi kalau ini kita substitusi ke dalam persamaan Planck yang ini, hasilnya adalah VT mendekati 8pi HV pangkat 3 bagi C pangkat 3 kali 1 per HV KBT ini ya. Atau dengan kata lain, hanya ini hilang,
Ya, V-nya ini menjadi pangkat 2 saja. Apalagi yang hilang? Nggak ada. Udah. Ya. Kita dapatkan 8pi V kuadrat KBT yang ini naik ke atas. KB kali T dibagi C pangkat 3. Widih. Akhirnya, jadi membuktikan pada saat frekuensinya rendah atau ini berlaku, formula Planck itu sama aja dengan Rayleigh-Jeans, which is sebenarnya ini adalah apa ya istilahnya? Memang Planck itu dengan sengaja mencari interpolasi dari dua hukum ya, jadi wind displacement sama Rayleigh-Jeans law. Ya, di mana yang satu itu berlaku pada frekuensi tinggi, yang satu itu berlaku pada frekuensi rendah, gitu kan ya. Dan interpolasinya seperti ini, dan itu ternyata punya indikasi bahwa energi itu terkuantisasi, which is amazing ya. Dari dia menginterpolasi dua hukum itu, kemudian lahirlah satu gagasan energi terkuantisasi, dan lahirlah kemudian teori kuantum yang saat ini sudah berkembang banyak sekali, tapi kelihatannya di banyak tempat kata kuantum itu juga udah jadi buzzword ya untuk banyak hal yang tidak ada berkaitannya dengan fisika gitu ya. Nah, jadi inilah salah satu ini ya, bentuk bagaimana dari hukum Planck itu bisa diturunkan ke dalam hukum Rayleigh-Jeans. Formula Planck bisa turunkan Rayleigh-Jeans untuk frekuensi rendah. Nah, bisa nggak kalau seandainya kita bicara misalnya dari formula Planck ya, dari formula Planck yang tadi yang ini ya, menuju ke wind displacement ya, misalnya. Jadi saya coba ganti dulu, maksudnya nambah halaman, sebentar. Jadi kalau tadi kita ke Rayleigh-Jeans, sekarang kita mau coba ke wind displacement ya. Ini wind displacement law. Kan sebelumnya hukum wind displacement itu menyatakan bahwa panjang gelombang di mana intensitas radiasi maksimum benda hitam. Jadi panjang gelombang saat intensitas radiasi gelombang hitam maksimum itu kita bilang lambda max. Ini berbanding terbalik dengan suhu benda hitamnya. Jadi ini kita bilang B per T, di mana ini adalah konstanta pergeseran wind ya, ini konstanta wind displacement. Ini temperatur ya. Nah, sebenarnya bisa. Jadi kita ambil formula Planck. Cuma ini agak tricky. Jadi saya mungkin berikan garis besarnya aja ya. Tapi nanti kita bisa saat kita udah lewatin persamaan diferensial, kita ambil formula Planck, tapi kita pakai formula yang pakai amplitudo, jadi bukan yang pakai frekuensi. Itu kan pakai lambda, kok pakai amplitudo. Pakai lambda, pakai panjang gelombang, jadi bukan yang pakai frekuensi. Jadi density yang bukan density yang frekuensi, tapi kita bilang distribusi intensitas radiasi benda hitamnya ini Hc pangkat 2 dibagi lambda pangkat 5. Mohon maklum ya kalau ngomongin rumus banyak gini jadi
agak kelibet antara lambda amplitudo. Ya apalagi nanti kalau kita udah mulai masuk ke fungsi gelombang, di mana di situ ada banyak sekali alfabet Latin, itu kayaknya saya udah bahkan tidak akan menyebut satu persatu itu apa aja. C dibagi lambda K B T min 1. Jadi sini 2HC kuadrat dibagi lambda pangkat 5 kali 1 per eksponensial H kali C konstanta Planck kali kecepatan cahaya dibagi lambda ya kali panjang gelombang kali konstanta Boltzmann kali temperatur min 1 ya kan. Nah kita kan mau nyari ini lambda max ya. Nah untuk mencari lambda max kita harus cari titik maksimum dari fungsi ini ya kan, which is artinya yang kita mau itu adalah untuk mencari ya kan, kita tulis untuk mencari nilai lambda maksimum kita harus diferensiasikan ini ya, yang merupakan fungsi lambda dan t per, dan kemudian kita samakan dengan 0 ya, ini titik maksimum ya. Nah inilah yang saya bilang tadi kita akan agak skip aja karena formula Planck-nya ini sendiri cukup kompleks. Di sini ada lambda pangkat 5 dan lambdanya dalam eksponensial ya, jadi kita butuh yang namanya penyelesaian persamaan masalah, persamaan diferensial, persamaan yang disebut persamaan transendental. Ya. Nah, hasilnya sebenarnya, jadi ini persamaan yang tidak dapat diselesaikan secara eksplisit. Tapi setelah kita selesaikan, hasilnya itu nanti bentuknya seperti ini, 5 kali 1 minus E pangkat dibagi lambda K B T sama dengan HC dibagi lambda K B T kali eksponensial pangkat minus HC lambda K B T ya. Nah si HC lambda KBT ini nilainya kira-kira sama dengan 4,965 ya. Jadi ini kalau kita tulis jadi si yang saya lingkarin ini nilainya itu mendekati 4,965, sehingga kalau kita susun lagi persamaannya ya kan, kita dapatkan lambda max sama dengan HC dibagi 4,965. Ini pakai pendekatan numerik T ya, atau sama dengan B per T, di mana HC dibagi 4,965 kali KB ini, jadi itu hasilnya mendekati konstanta Wien, jadi konstanta pergeseran Wien. Jadi gini ya, ini saya tulis di sini aja biar tidak usah pindah tempat ya. Jadi B itu sama dengan HC dibagi 4,965 konstanta Boltzmann, which is nilainya itu ya mirip-mirip 2,898 kali 10 pangkat minus 3 kali Kelvin. Oke, jadi
Hukum pergeseran Wind itu kan menyatakan bahwa panjang gelombang di mana intensitas maksimum radiasi benda hitamnya itu berada atau lambda max, ini akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek seiring peningkatan suhu. T-nya makin tinggi, lambdanya makin pendek. Jika suhu meningkat, menjadikan benda hitam akan memancarkan lebih banyak radiasi pada panjang gelombang pendek. Ya, itulah kenapa kalau kita nyalain kompor, awalnya kalau panasnya biasa aja lah warnanya kuning, merah ke kuning, kemudian pada saat panasnya makin tinggi, dia warnanya biru, ya kan, yang panjang gelombangnya makin pendek. Nah, tadi kan formula Planck ini, dia itu memberikan distribusi ya, dari intensitas radiasi benda hitam sebagai fungsi panjang gelombang dan suhu, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita dapatkan, kita cari di mana panjang gelombangnya ini, intensitas ini maksimum, ya, melalui diferensiasi tadi, kita akan dapatkan pergeseran Wind, ya. Jadi disinilah hebatnya rumus Planck ini, di mana baik hukum Rayleigh-Jeans maupun untuk Wind displacement itu bisa bisa diturunkan ya. Bisa diturunkan dari satu formula ini. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Thank you.